Halo Pak Hari, ini adalah program perdana Nobar Nongkrong Bareng BNN Kota Palangkaraya. Dan kali ini kita sudah berada di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Nah, hari ini saya akan mewawancarai seorang gadis muda yang sangat berprestasi. Siapa dia? Penasaran? Yuk ikuti saya. Nah, Pak Hadi pasti sudah tahu kan ya, di dekat saya ini sudah hadir Kacina Ozora. Dia adalah seorang gadis Dayak asli dari Kalimantan Tengah yang berusia 16 tahun. Dan dia telah berhasil mengharumkan nama Kalimantan Tengah dengan menjadi anggota Paskibraka. Kemarin telah mengibarkan bendera di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus ya Kacina ya. Siap. Bisa salaman loh sama Pak Presiden Jokowi ini. Saya aja belum pernah seumur-umur seperti ini bisa salaman. Nah, ngomong-ngomong nih, Kacina Ozora, tadi saya udah ngobrol ya, kok Siap. namanya agak-agak unik gitu. Ini kira-kira maknanya boleh tahu nggak nama Kacina Ozora ini? Untuk makna dari nama saya sendiri itu diambil dari kata Kacina, itu adalah tarian kudus. Kemudian Ozora itu adalah makna dari kekuatan dari Tuhan. Oh, berarti intinya adalah kekuatan dari Tuhan seperti Ya. itu ya. Berarti memang bagus sekali nih makna dari namanya, pemberian dari orang tua langsung Ya. atau dari orang tua langsung ya. Memang Ya. dari Bapak yang memberikan nama untuk Kacina sendiri. Panggilannya Kacina. Kacina. Oke, Kacina, mungkin sekarang sibuk banget nih Kacina, sampai-sampai kita dari kemarin menghubungi kayaknya jadwalnya padat ya. Gitu. Mungkin kalau kemarin kan Kacina sibuknya hanya belajar di sekolah mungkin. Nah, kalau sekarang boleh tahu dong kesibukannya apa aja gitu? Kalau sekarang kesibukan saya, kebetulan saya menjadi salah satu duta pelajar yang mewakili Kalimantan Tengah untuk nanti bisa berangkat ke di Cina, yaitu ASEAN Expo. Jadi saya masuk salah satu duta pelajar di sana. Jadi saya ikut ambil andil sebagai pelajar untuk bisa memamerkan budaya kita di kancah ASEAN. Sudah masuk ke ranah internasional ya, sampai ke Cina ini sebagai duta pelajar gitu. Dan mungkin sebelum ini gitu ya, Kacina itu kok bisa sih tertarik untuk menjadi seorang anggota Paskibraka gitu kan? Karena kan pasti kan itu seleksinya yang pertama pasti sangat ketat ya Kacina ya, kemudian prosesnya yang panjang, karantinanya yang juga lama, terus disiplin juga ya seperti itu ya. Nah, kira-kira itu kenapa sih motivasinya? Sebenarnya teman-teman yang lain mungkin kan enaknya di rumah aja gitu kan, ya nongkrong-nongkrong di rumah lah gitu. Mungkin motivasinya apa sih sebagai ini Paskibraka? Kalau motivasi saya sendiri itu biasanya saya karena sering melihat pengibaran di televisi gitu. Jadi saya ingin menjadi salah satu anggota dari mereka gitu. Saya melihat wah, mereka nih keren-keren banget loh gitu, bisa mengibarkan langsung di Istana Merdeka gitu. Iya, dan mungkin karena Kacina juga sudah punya modal nih, pertama posturnya juga sudah tinggi ya, udah pasti kan secara fisik nih udah lolos dulu nih kan gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan juga Kacina gimana sih proses seleksinya gitu, karena Kacina pasti kan harus pertama fisik, kemudian juga belajar nggak sih misalnya tentang wawasan kebangsaan gitu-gitu. Dan mungkin berapa lama gitu untuk proses seleksinya kalau boleh tahu? Untuk proses seleksi dimulai dari seleksi kota itu pertama berjalan sekitar 5 hari jika tidak salah. Itu mulai kami menggunakan untuk angkatan yang pertama ini menggunakan aplikasi sekarang. Iya. Aplikasi. Dari tingkat dari pemerintah pemusatan memberikan aplikasi dari BPIP sendiri, itu namanya adalah Transparansi Paskibraka, di mana semua teman-teman yang mau ikut itu bisa langsung daftar, bisa langsung meregistrasikan nama-nama mereka dan juga data mereka di aplikasi tersebut. Oh, yang penting memenuhi syarat-syaratnya gitu ya, ada gitu ya. Oh, bisa kasih tahu nggak syaratnya apa aja gitu, misalnya yang pertama, yang kedua gitu-gitu. Kalau yang pertama itu pastinya dari kesehatan dulu, kesehatan fisik, dari mental juga harus siap, sehat gitu. Lalu untuk tinggi bagi putri itu minimal 165 hingga 175, kalau putra itu 170 hingga
180. Lebih tinggi yang laki-laki ya. Kemudian kalau untuk tes wawasan kebangsaannya itu seperti apa? Itu juga apa kayak tertulis wawancara gitu juga atau seperti apa? Kalau wawasan kebangsaan sendiri itu dia melalui aplikasi juga. Oh, aplikasi Ya. juga. Jadi melewati online, kami sama-sama melakukan tes wawasan kebangsaan itu lewat online juga. Berarti dari tingkat kabupaten atau kota, kemudian naik ke provinsi, itu kalau boleh tahu berapa orang tuh pada saat itu, Kak Cina? Kalau naik ke provinsi, kami dari perwakilan Kota Palangkaraya terdapat 4. Oh, 4 orang, berarti Kak Cina dengan 3 orang yang lainnya, sampai ke provinsi, kemudian provinsi naik ke nasional, berapa orang, sisa berapa orang? Sisa 2 orang. Dari Kota Palangkaraya? Kalau dari Kota Palangkaraya hanya 1. Oh, satu lagi yang dari Lamandau kalau nggak salah ya, Tarangga kalau nggak salah namanya. Oh iya, yang tadi kita sudah bahas di luar. Oke, nah kemarin kan pada saat Kak Cina bertugas nih di Jakarta gitu kan, kayaknya Kak Cina ini kan menempati peran-peran atau tugas yang strategis nih Kak Cina kan, disorot oleh publik gitu ya. Yang pertama Kak Cina sebagai pemimpin pengukuhan nih ya kan, sempat juga ada kejadian unik tuh yang Kak Cina jatuh ya, terus diambil sama Pak Presiden itu kan untuk pinnya. Kemudian pada saat tanggal 17-nya Kak Cina juga didaulat sebagai pembawa baki cadangan. Nah itu kan pasti kan sangat disorot tuh sama publik ya. Oh pasti disebut nama ini yang sebagai pembawa baki namanya Kak Cina Osoro dari Kalimantan Tengah gitu. Itu kalau Kak Cina sendiri ada beban tersendiri nggak pada saat menjalankan tugas gitu? Kalau menurut saya sendiri, untuk menjalankan tugas kami dari awal pendidikan itu sudah diajarkan harus menikmati apa yang sedang kami jalani. Jadi selain menikmati juga kami harus menghayati dan memaknai apa sih tugas utama dari kami sebagai pengibar. Berarti memang kita harus mencintai apa yang kita kerjakan gitu ya Kak Cina ya. Oh iya ya. Dan mungkin ada nggak pengalaman unik yang lainnya yang tidak bisa terlupakan nih sama Kak Cina pada saat di Jakarta kemarin? Kalau pada saat di Jakarta kemarin itu pengalaman unik. Itu kami di dalam pengenalan ataupun pendidikan karakter seminggu pertama itu dibimbing oleh Lemhanas karena BPIP bekerja sama dengan Lemhanas. Yang pengalaman unik itu adalah ketika kami melakukan outbound. Oh ada outbound, iya. Ada outbound di hari terakhir masa pendidikan karakter, di mana kami itu disatukan, dikumpulkan dalam satu tempat itu untuk bisa berkumpul gitu. Anggapannya untuk bisa memaknai kesatuan kita di sini. Oh gitu, satu angkatan itu ya, seperti itu ya. Di depan merah putih sendiri, depan api unggun gitu. Jadi rasa dan auranya itu sudah berbeda gitu. Kebersamaannya, rasa memiliki, dan mungkin sekarang juga pasti masih kontek-kontekan ya satu angkatan di seluruh Indonesia ini ya gitu. Dan mungkin saya menyambung yang tadi lagi gitu, ketika Kak Cina ditugaskan sebagai pembawa baki cadangan itu apakah sudah disiapkan jauh-jauh hari bahwa Kak Cina tugas kamu ini, si A tugasnya ini gitu, atau dadakan gitu Kak Cina penunjukan untuk tugasnya itu? Untuk tugasnya sendiri itu dadakan gitu. Oh itu berapa waktu sebelum upacara biasanya? Kalau sebelum pengibaran itu sekitar 1,5 jam jika tidak salah. 1,5 jam sebelum pengibaran bendera baru dikasih tahu. Itu kocokan gitu? Itu kayak kalau dalam tim saya itu sering saja terjadi perubahan tempat posisi gitu. Jadi pada saat dipanggil nama itu juga saya kaget gitu. Oh gitu tiba-tiba ya. saya ini diambilkan di posisi ini, dipercayakan di posisi ini gitu. Oh berarti memang dari awal memang sudah diajari gitu ya, semua tugas yang ada di Paskibraka itu memang sudah diajarkan semuanya gitu ya. Oke. Kemudian nih setelah menjadi Paskibraka gitu kan, tentu kan maksudnya bisa berprestasi sampai dengan tingkat nasional, lagi nanti akan ke tingkat internasional lagi gitu ya. Pasti kan nggak lepas dari dukungan orang tua kan Kak Cina. Kira-kira apa aja sih dukungan dari orang tua, baik yang mungkin material atau spiritual gitu? Kalau dari orang tua sendiri itu selalu menguatkan mental saya gitu. Harus tetap semangat, jangan pantang menyerah gitu. Mereka mendukung saya di setiap saya latihan, di setiap saya masa-masa sebelum keberangkatan. Mereka selalu menemani saya untuk melakukan persiapan gitu. Tetap mendukung saya. Dan pasti kalau ketika karena orang tua sibuk, mungkin pada saat ada waktu pasti menemani Kak Cina juga ya di ini gitu ya, di di misalnya di lapangan atau di tempat yang memang Kak Cina ada gitu ya. Nah mungkin setelah ini nih Kak Cina kan sudah banyak sekali pengalaman lah bertemu dengan banyak sekali orang-orang penting yang ada di Indonesia gitu ya.
cita-cita kedepannya nih kira-kira Kak Cina mau jadi apa nih gitu setelah dari sini nanti? Untuk setelah lulus SMA, saya ingin memasuk akademi militer. Sudah Karena kepingin cita-cita saya dari kecil. ya, Oh iya. ingin jadi perwira TNI. Oh iya, dan itu juga sudah punya modal banget kan, gini kan, sudah berpengalaman, sudah punya secara fisik juga sudah pasti ya mudah-mudahan bisa masuk ya Kak Cina ya, amin, dan nanti mungkin bisa kembali ke Kalimantan Tengah, bisa membangun Kalimantan Tengah biar lebih bagus lagi kan, seperti itu ya harapannya gitu ya. Oke ya, ini kan maksudnya Kak Cina anak yang sangat berbakat dan juga berprestasi gitu. Mungkin kita boleh dong bagi tips-tipsnya untuk teman-teman yang di luar sana mungkin yang ingin menjadi paskibraka atau mungkin mempunyai cita-cita yang lain dan mereka agar termotivasi untuk mencapai cita-cita dia. Untuk tips dari saya itu adalah persiapkan apa yang kalian impikan dari sekarang. Jangan pernah menyerah, terus berusaha. Dan saya mengambil kata-kata dari pamong saya, yaitu dari Kak Dede, itu adalah keraslah kepada dirimu sendiri, maka kehidupanmu akan lembut kepadamu. Oh, berarti percayalah kepada, intinya adalah kita harus percaya kepada diri sendiri, seperti itu ya, agar kita bisa yakin, kalau kita yakin pasti kita akan dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan, seperti itu ya. Oke, nah mungkin selanjutnya ini Kak Cina kan katanya punya hobi, ada apa tuh, membaca, kemudian mungkin yang lain lagi bisa diceritakan dong, dan kapan gitu, kira-kira Kak Cina kan sibuk banget nih gitu, kira-kira kapan ya bisa menyalurkan hobi-hobi Kak Cina itu? Kalau biasanya itu di waktu-waktu luang. Kalau bosan, saya biasanya bisa menggambar maupun baca buku. Saya juga terkadang kalau sedang ingin lari, saya juga biasanya lari sore. Oh, olahraga juga harus jalan ya, biar tetap sehat ini kan. Terus katanya juga bisa main gitar ya Kak Cina ya, bisa nyanyi gitu kan. Kalau boleh tahu siapa sih ininya penyanyi favoritnya gitu kalau main gitar? Kalau main gitar saya suka Maudy Ayunda. Oh, Maudy Ayunda. Nah, tadi kan Kak Cina bilang katanya dia bisa bermain gitar nih. Gimana kalau sekarang kita tantang Kak Cina untuk bermain gitar? Kira-kira bisa nggak Kak Cina? Siap ya? Siap. Lagunya apa nih yang mau dimainkan sekarang? Saya ingin memainkan lagu dari Kalimantan Tengah, yaitu lagu Malauk Manjala. Oke, lagu Kalimantan Tengah dengan judul Malauk Manjala. Kita saksikan bersama. Silakan. Baik Pak Hari, itu tadi bincang-bincang kita dari BNN Kota Palangkaraya dengan Kak Cina Ozora, anggota Paskibraka tahun 2023 yang telah mewakili Kalimantan Tengah untuk mengibarkan bendera di Jakarta pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Semoga ceritanya dapat menginspirasi kita semua, dan sampai ketemu lagi dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya di Nobar, nongkrong bareng BNN Kota Palangkaraya.